Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada minggu lalu kita telah membahas pertanyaan pertama, yaitu bagaimana caranya menjadi seorang Kristen menurut perjanjian baru, bukan menurut manusia, menurut doktrin manusia, tapi menurut perjanjian baru. Nah, dijelaskan minggu lalu, tentunya saudara telah mengetahui. Dan saat ini kita akan membahas pertanyaan yang kedua adalah, apa arti Kristen menurut bahasa asli perjanjian baru itu? Nah, sebelum kita akan membahasnya, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau kudus, layak disembah dan dipuji, karena Engkau sang pencipta, Engkau maha kuasa. Saat ini Bapa, Engkau tahu keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, acara ini jadi atas nama kuasa-Mu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami membahas kebenaran-Mu itu termeterai, tertaruh ya di dalam hati sanubari kami, dan itu merupakan pelita dalam kehidupan kami untuk kami melakukannya, dan itu firman-Mu membawa kami menuju surga yang kekal. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat yang ke-38, 41 dan 44. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan beroleh karunia Roh Kudus ya. Kemudian ayat ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ayat ke-44 saudara dikatakan begini, semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita masih dalam tema kekristenan perjanjian baru. Saudara, pertanyaan kedua adalah, bagaimana arti Kristen menurut bahasa asli perjanjian baru? Saudara, berapa minggu lalu telah dijelaskan bahwa kata Kristen pertama kali dikatakan dalam perjanjian baru, dia mulai dari Kisah Rasul 11 ayat ke-26. Nah saudara, kita akan bahas kata Kristen itu menurut bahasa asli Yunani. Saudara, menurut Kisah Rasul 11 ayat ke-26, itu kata Kristen di situ dikatakan Christianos. Ya. Nah, saudara, kata Christianos ini adalah etimologi dari kata Christianos. Ingat, kata pertama adalah Kisah Rasul 11 ayat 26, kata Christianos. Kemudian akar kata atau dasarnya kata itu dari Christianos. Saudara, kata Christianos ini akar katanya atau etimologinya dari kata krio. Nah saudara, kata krio ini artinya diurapi, mengurapi. Nah saudara, pertanyaannya adalah kenapa kata Christianos, akar katanya dari Kristos ya, Christianos itu akar katanya dari ya krio, dan artinya adalah diurapi atau mengurapi. Mengapa? Saudara, minggu lalu telah dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Kristen Alkitabiah perjanjian baru itu tidak menuruti ajaran saya, ajaran pendapat Melki, tetapi juga adalah bukan pendapat pendeta Pastor Paulus, bukan juga pendapat malaikat, bukan, tetapi adalah asalnya itu harus ikut maunya Allah. Allah percayakan kepada Yesus untuk menjadikan semua bangsa dalam kolonial ini dengan Injil dalam Markus 16 ayat ke-15 untuk menjadi orang percaya dan dibaptis. Nah, saudara, kata krio ini kenapa orang Kristen itu disebut diurapi? Karena ketika dia dibaptis, saudara, masuk ke dalam air, di dalam air itu saudara, apa yang terjadi? Kinerja kuasa Allah bekerja, artinya Roh Kudus bekerja di dalam air.
untuk membersihkan hati nurani orang yang calon menjadi orang Kristen itu di dalam air. Nah, kuasa Allah ya tidak bisa bekerja di luar air atau dipercik atau dengan bendera, dengan apa saja, tidak bisa saudara. Harus berada di dalam air. Karena itulah dikuburkan. Bahasa Yunani-nya adalah sontafentes, saudara. Nah, dikuburkan di dalam air, itulah kuasa Allah bekerja ketika membersihkan hati nurani, ya. Kata membersihkan situ saudara ada kata riso. Kata riso itu adalah membersihkan, ya, menyucikan, mentahirkan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang disucikan? Hati nurani kita di dalam air. Oleh apa? Apa yang menjadi alat pembersih? Yaitu darah Kristus yang dijelaskan dalam Kolose 2 ayat ke-12 dan Ibrani 9 ayat ke-14. Itu saudara bisa membacanya. Dan ketika dibersihkan oleh darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka ketika keluar dari dalam air, itulah orang itu diurapi oleh Allah. Jadi saudara, selagi orang itu tidak masuk ke dalam air, jangan Anda berharap Anda diurapi. Jangan. Karena the Bible say, Alkitab katakan, orang itu disebut orang Kristen diurapi adalah ketika dia masuk ke dalam air, tidak dipercik, tidak dengan bendera, tidak dengan pasir dan sebagainya. Tapi Alkitab bicara tentang kubur sontafentes atau masuk ke dalam air. Udor bahasa Yunani-nya, masuk ke dalam air. Dengan demikian saudara, dia diurapi. Oleh sebab itu ketika dia diurapi, maka disebutlah Kisah Rasul 11 ayat 26 pertama kali disebut orang Kristen atau Kristianos. Saudara, sebelum menjadi orang disebut orang Kristen, orang apa? Kisah Rasul 2 ayat 44 itu disebut orang percaya. Kenapa disebut orang percaya? Karena mereka telah melaksanakan baptisan. Kisah Rasul 2 41. Sebelum mereka melaksanakan baptisan disebut orang apa? Murid Yesus. Di mana? Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsamu murid. Jadi ada 3 kata yang dijuluki bagi orang yang masuk menjadi orang Kristen. Pertama, orang murid Yesus. Ya, Matius 28 ayat 19. Kedua yaitu orang percaya, Kisah Rasul 2:44. Yang ketiga adalah orang Kristen, Kisah Rasul 11 ayat ke-26. Semoga dengan demikian saudara, bahwa kata krio artinya diurapi itu adalah orang Kristen Alkitabiah, bukan yang sekarang ini saudara. Apakah Anda mau jadi seorang Kristen yang benar menurut Alkitab, bukan menurut saya, menurut pendeta, pastor dan sebagainya, bukan menurut malaikat, tapi menurut kembali ke Alkitab, menjadi murid Yesus. Semoga pelajaran ini saudara bermanfaat bagi kita, membuka wawasan cara berpikir kita, bahwa mari kita melihat Alkitab bagaimana menjadi seorang Kristen yang diurapi. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mengajar kebenaran-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami yang mendengar, melihat itu terketuk hati kami, dan kami melakukan dengan segala kerendahan hati kami, melakukan dan menjadikan diri kami Kristen sesuai firman-Mu, agar kami dibawa oleh Injil menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 4042 98. Tuhan memberkati.